Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Tentunya semuanya sehat, semangat, dan penuh berkat. Renungan malam GKJ Semarang Timur, edisi 10 November 2022. Marilah Bapak Ibu, sebelum kita beristirahat, kita akan mendengar sabda Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bersama berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kemurahan Allah dalam kehidupan kami ini. Malam hari ini kami bersyukur bahwa Engkau sudah memberkati perjalanan kehidupan kami sepanjang hari ini. Dan malam hari ini Bapa, kami hendak merenungkan sabda-Mu. Mohon Roh Kudus-Mu mengurapi kami, memberi hikmat, akal budi, memampukan kami untuk mengerti akan sabda-Mu. Ya Bapa, kuduskan kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, firman pada malam hari ini akan saya ambil dari kitab Roma 1 ayat 18 sampai 25. Namun sebelum saya akan membacakan ayat yang ke-20. Nanti lainnya bisa Bapak Ibu simak sendiri. Roma 1 ayat 20. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar dan memelihara dalam kehidupan sehari-hari. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, tema pada malam hari ini saya beri judul dengan kekuatan hati atau batiniah. Pada intinya kehidupan kita ini ditentukan oleh hati batiniah, bukan yang lahiriah, yang kelihatan di luar. Sebenarnya dipengaruhi oleh apa yang ada di dalam. Seseorang dapat disebut baik atau jahat itu karena manusia batiniahnya lah yang baik atau jahat. Jangan sampai kita terlalu sibuk memperhatikan manusia lahiriah, kita lalu melantarkan manusia batiniah kita. Jaga dan peliharalah manusia batiniah kita. Kita bisa lihat Amsal 4 ayat yang ke-23. Sebab manusia batiniah kita itulah yang berharga di mata Allah. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa manusia hati kita harus kuat? Karena iblis sangat bersemangat untuk menjatuhkan kita. Musuh kita hanya satu, yaitu iblis, bukan orang lain di sekitar kita yang hanya dijadikan alat oleh iblis untuk menjatuhkan kita. Iblis siap menyerang kita kapan saja saat kita lengah dengan berbagai cara, baik saat kita lemah maupun saat kita kuat atau sukses. Oleh karena itu, kita harus kuat di dalam hati kita. Lalu bagaimana caranya agar kita dapat menjadi hati yang kuat, supaya kita tetap setia kepada Allah? Seberapa banyak
asupan makanan firman Tuhan yang kita konsumsi akan menentukan seberapa kuat hati manusia atau batiniah kita. Oleh karena itu, mulailah membaca Alkitab setiap hari. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Bisa kita lihat Roma ayat 16-17. Karena itu kita baru akan merasakan hidup yang sebenarnya kalau manusia batinnya kita sehat saat kita berdoa dan menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Di saat itulah kita akan disegarkan dan dipulihkan kembali untuk mendapatkan keselamatan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, jadilah kuat di dalam Tuhan. Kita tidak dapat serta-merta kuat hanya dengan berdoa. Kita juga memerlukan firman Tuhan, persekutuan yang erat dengan Tuhan, serta latihan iman dengan melakukan firman dan melewati berbagai ujian. Bagaimana dengan kita? Berapa banyak waktu yang kita sudah pakai untuk merawat hati kita? Dan berapa banyak waktu yang kita berikan untuk manusia batinnya kita? Rawatlah hati kita dan bersyukurlah, karena itulah kekuatan hati kita yang sejati untuk tetap berdiri dan untuk keselamatan dalam hidup kita. Marilah Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kehidupan ini, termasuk berbagai peristiwa yang tidak mengenakan. Mari kita syukuri campur tangan Tuhan dan perlindungan, penghiburan Tuhan. Itulah kekuatan hati batinnya kita untuk mewujudkan perjalanan hidup kita tetap membawa keselamatan, untuk memberi warna bagi diri dan sesama kita. Amin. Mari kita kembali berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu pada malam hari ini. Kami boleh memiliki dalam hati kami, dan bahwa kami bisa menjadi pembawa keselamatan bagi orang lain melalui sikap, perkataan, dan perbuatan kami. Tolonglah kami untuk menunjukkan belas kasihan dan damai sejahtera-Mu. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, terima kasih Tuhan. Firman yang boleh kami dengar ini sehingga menjadikan tuntunan dan kekuatan iman kami dalam kehidupan sehari-hari. Bapa, malam hari ini kami hendak tidur bersama keluarga kami. Kiranya Engkau melindungi dan memberkati dengan damai sejahtera-Mu, sehingga esok hari kami boleh kembali bangun dan melakukan segala aktivitas kami dengan sukacita. Ampunilah Bapa segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam Kristus Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu. Tuhan memberkati.